Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinah Fauziah, mahasiswa jurusan Tadris Biologi semester 5 dari kelas Biologi E. Di sini saya akan menjawab terkait kuis dari MK Biologi Reproduksi. Pertanyaan yang ke-1 yaitu, hormon apa sajakah yang berperan dalam sistem reproduksi pria? Nah, ada hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Nah, yang berfungsi untuk mengendalikan produksi sperma dan perkembangan organ kelamin. Kemudian hormon testosteron berfungsi untuk memproduksi sperma. Hormon estrogen yang menjaga kesehatan sperma. Hormon inhibin yang dimana menjaga kesehatan sperma dan menjaga kematangan sperma pria. Pertanyaan kedua yaitu, bagaimana proses spermatogenesis itu terjadi? Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria. Spermatogenesis berasal dari kata spermato yang berarti benih dan genesis yang berarti pembelahan. Sel sperma diproduksi pada tubulus seminiferus di dalam testis. Di dalam dinding tubulus, banyak sel yang tersebar secara acak yang disebut sel serotoli. Sel ini berfungsi memberikan makanan untuk sel sperma yang belum matang. Ketika sel sperma telah matang, spermatogonia, maka spermatogonium, sel induk sperma, memperbanyak diri dengan mitosis dan meiosis. Dari spermatogonium, sel sperma akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Setelah spermatosit primer membelah secara meiosis, menjadi spermatosit sekunder yang berukuran sama. Melalui tahap meiosis kedua, spermatosit sekunder membelah diri menjadi 4 spermatid yang sama bentuk dan ukuran. Spermatid merupakan tahap akhir sebelum akhirnya berubah menjadi sel sperma yang matang atau spermatozoa dan siap untuk dikeluarkan bersama dengan air mani ketika seorang pria mengalami ejakulasi. Terkait pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana cara menjaga kualitas sperma? Nah, ada beberapa cara yang harus diperhatikan oleh pria, yaitu tidak merokok, hindari meminum minuman yang beralkohol, kemudian hindari toksin, menjaga suhu tubuh agar tubuh tetap stabil dan tidak terjadi peningkatan suhu. Nah, apabila terjadi peningkatan suhu pada testis, maka dapat mengganggu terhadap produksi sel sperma. Nah, terkait pertanyaan yang keempat yaitu, bagaimana alur pengeluaran semen? Semen ini membawa sperma atau spermatozoa dan fruktosa serta enzim lain yang membantu sperma bertahan hidup sekaligus memfasilitasi kesuksesan dari sebuah fertilisasi. Nah, warna putih yang dihasilkan ini karena adanya kandungan protein dalam maksudnya dalam jumlah yang besar, dan warna keruh yang dihasilkan itu akibat dari kandungan spermatozoa di dalamnya. Nama lain dari semen yaitu air mani. Nah, semen ini dilepaskan melalui penis karena adanya proses ejakulasi dan diproses di testicula seminalis pada panggul yang merupakan tempat cairan ini diproduksi. Ejakulasi ini terdiri dari 2 tahap. Tahap yang ke-1 yaitu emisi, di mana vas deferens memeras sperma menuju pangkal penis melalui kelenjar prostat dan ke uretra. Vesika seminalis melepaskan bagian mereka dari air mani
yang menggabungkan dengan sperma, sehingga tahap ini ejakulasi tak terbendung lagi. Tahap yang kedua yaitu ejakulasi, di mana otot-otot di dasar kontrak penis dan uretra. Kondisi ini memaksa air mani keluar dari penis. Dan fase ini juga memiliki kontraksi leher kandung kemih. Kontraksi leher kandung kemih berguna untuk mencegah aliran belakang semen ke dalam saluran kemih. Orgasme kering dapat terjadi bahkan tanpa pengiriman semen dari penis. Penurunan ereksi biasanya diikuti oleh ejakulasi. Nah, terkait pertanyaan yang kelima yaitu, apa sajakah gangguan pada sistem reproduksi pria? Nah, ada hernia inguinal, kemudian ada hidrokel, ada pembengkakan skrotum, ada disfungsi ereksi, ada gangguan prostat, ada balanitis atau peradangan pada ujung penis.